Tamu berikutnya adalah seorang seniman batik asal Jogja. Yang menarik dari seniman ini adalah bagaimana dia membuat tenun dari serat pohon pisang. Suroso. Ya, silakan. Mas Suroso, apa yang Anda bawa itu? Serat pohon pisang. Serat pohon pisang. Dalam ajang ICAT juga, Ya. Anda salah satu orang yang menarik perhatian karena Anda memeragakan busana yang terbuat dari tenun, Ya. tapi tenunnya ini bahan bakunya adalah kulit Pohon pohon pisang. Iya, karena keprihatinan saya tentang tekstil di Indonesia itu pilihannya hanya tertentu, hanya sutra, katun, rami dan sebagainya itu yang lain belum tergali. Makanya dengan saya melihat pohon pisang itu ada seratnya, kemudian saya coba tenun dan hasilnya bisa luar biasa, bisa dipakai untuk tekstil. Baik, nanti Anda jelaskan bagaimana Anda membuat ya sebuah bahan baku untuk busana dari serat pohon pisang. Tapi sebelum itu, mari kita lihat liputan berikut ini. Inilah Batik Roso, minat masa kecil untuk melestarikan budaya lokal, membawa sosok pria kelahiran Yogyakarta ini melahirkan sebuah terobosan dalam dunia merancang. Kemirisannya pada kondisi batik yang terus ditinggalkan pencintanya saat itu mendorong Suroso atau yang dikenal Roso ini terus berkarya untuk menciptakan gaya busana terbaru dengan batik. Tahun 2000, berbekal pengalamannya sebagai perancang, Roso mulai menambahkan sentuhan berbeda dengan menggunakan pewarna alami. Melalui desain batik tulis yang ia ciptakan, karya Roso mampu bersaing dan mengikuti tren mode masa kini. Batik terlihat muda dan jauh dari kesan kuno. Eksplorasi seni Roso tidak berhenti pada pewarna alami. Roso mencari bahan alternatif sebagai media yang berbeda untuk batiknya. Roso pun menemukan serat pohon pisang sebagai media pilihannya. Tak perlu waktu lama, layaknya sebuah mahakarya, setiap desain batik tulis Roso mampu mengambil hati setiap orang di berbagai acara budaya di pelosok Nusantara, bahkan di mancanegara, antara lain Belanda, Cina, dan beberapa negara besar lainnya. Ingin tampil berada di luar kotak dengan istimewa, Roso pun mengemas setiap pagelaran busana hasil karya kreatifnya lewat konsep perpaduan fashion show dengan sandra tari ciptaannya. Boleh lihat hasil karya ini dari Serat pohon pisang. serat pohon pisang. Oh, halus sekali ya. Iya. Ini bagian mana dari pohon pisang dipakai ini? Ya? Dari pelepahnya, kemudian kita pisahkan antara filamen sama kambiumnya, jadi akhirnya jadi kayu. Dari kayu itu panjang, sepanjang dari pelepah itu, terus kemudian kita tenun jadi begini. Apa yang istimewa dari tenun serat pohon pisang ini dibandingkan dengan tenun dari bahan kapas atau kain, benang? Kalau tekstil kan memang selama ini orang selalu berpikiran kalau yang namanya bagus itu harus halus, tipis, ringan dan sebagainya kayak gitu kan. Padahal di dunia seni atau di dunia fashion ya, jadi yang dinamakan bagus itu proses yang cukup panjang dan mempunyai tangan-tangan di situ akhirnya menjadikan suatu karya. Ini dikerjakan dengan tangan atau mesin? Tangan, ATBM, tenun gedokan. Oh, satu pohon dapat berapa panjang kain atau berapa meter? Gini, jadi satu pohon pisang itu kalau kita kelupas itu ada 25 pelepah dan itu dibagi 3, luar, tengah, dalam. Dan di situ mempunyai karakter sendiri-sendiri. Yang luar itu lebih kaku hasil dari benangnya. Terus kemudian yang tengah itu agak lemes. Yang paling dalam dia sangat halus tapi dia bedel, rotoli, kayak bahan pedot kayak gitu, gampang putus. Iya.
pohon pisang ini pohon pisang apa aja bisa? Apa saja bisa. Kebetulan di negara kita kan pohon pisang itu sangat mudah sekali tumbuh dan jenisnya sangat banyak banget. Terus kemudian kelebihan dari tekstil serat pisang ini kan sangat mempunyai volume ya. Jadi kalau untuk busana itu jadi efek gelembung-gelembung sangat bagus sekali. Jadi ini cocok untuk baju pesta, untuk baju wedding dan sebagainya. Ini tidak mudah robek. Enggak mudah robek. Jangan sampai saya suruh istri saya pakai, atau di tengah jalan robek tuh. Serat pohon pisang ini untuk saat ini ya masih bisa masih dikombin dengan benang yang lain. Jadi ini saya kombin dengan sutra. Lungsinya terus pakannya serat pisang. Tapi ya memang jenisnya memang berbeda. Jadi kita nggak, kalau menuntut yang kayak sutra ya beda ya. Beda penilaian gitu. Mana lebih mahal? Kalau saya rasa kalau ini sudah jadi industri ini nggak terlalu mahal. Si penenunnya sendiri kan masih mencari-cari jalan yang untuk dia biar cepat. Terus dia bagaimana bisa memperlakukan filamen dari serat pisang itu jadi lebih mudah ditenun dan sebagainya kayak gitu. Apa kesulitan yang Anda hadapi? Kalau dari pengambilan dari pelepah pisang ke filamen benangnya itu sebenarnya nggak terlalu susah ya, karena memisahkan kan dengan alat manual pun bisa. Terus mesin pun saya sudah menciptakan mesin untuk memisahkan antara benang dengan airnya. Anda menciptakan? Iya. Bisa dicuci atau tidak? Bisa, sangat bisa. Oh, dicuci pakai tangan bisa. Ini sudah dipasarkan atau belum? Sementara ini baru kita sama Departemen Perindustrian ini mau dibumimkan dulu supaya masyarakat tahu ternyata ada tekstil baru yang bisa dijadikan industri baru, istilah kayak gitu. Masyarakat dari penenunan sendiri kan masih terheran-heran. Jadi perlu pendekatan yang sangat persuasif banget. Nah, di sini maksud saya supaya apa? Pohon pisang yang ada di seluruh Nusantara ini bisa kepake. Ya nanti kalau mereka para pengrajin tenun dan pembuat benangnya itu sudah bisa menemukan soulnya atau menemukan, oh saya mau ngerjain ini nih, saya rasa buah pisangnya dengan pohonnya akan mahal batangnya. Katanya hasil karya ini juga pernah menang di Bangkok ya? Iya, sewaktu itu Lomba Silk se-ASEAN. Saya menampilkan pewarna alam dengan serat pisang, dibantu oleh para pengrajin dari Palembang. Jadi yang saya angkat adalah songket dengan serat pisang kayak gitu. Dan menang ya. Dasar